Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Isfulian 1142025 dari kelas MBK MD. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar dari teknik pengolahan limbah minyak bumi dan panas bumi dengan bertema perencanaan pengendalian emisi udara di industri migas dan panas bumi. Adapun pendahuluan yaitu suatu tantangan emisi industri migas, latar belakang industri migas dan minyak dan panas bumi berperan strategis dalam energi global, namun menghasilkan limbah padat dan emisi udara. Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil, yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas, dengan EBT hanya 9,15% atau. Lalu produksi migas berdampak pada kualitas udara dan pemanasan global. Pencemaran udara didefinisikan sebagai masuknya zat ke udara ambien melalui baku mutu Permen HK 2000 tahun 2021. Pengendalian emisi dibagi menjadi sumber bergerak dan tidak bergerak. Itu tujuan satu, memahami sumber dan karakteristik polutan dari industri migas dan panas bumi. Dua, merancang sistem pengendalian emisi yang efektif yang sesuai dengan ketentuan. Adapun identifikasi sumber emisi gas rumah kaca. Sumber emisinya dari gas rumah kaca. Yang pertama dampak emisinya, industri minyak dan bumi berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Penting untuk melestarikan lingkungan dengan mengendalikan kegiatan berpotensi tinggi. Lalu inventarisasi awal. Yang mana langkah awal adalah inventarisasikan sumber emisi dan menghitung jumlah emisi yang perlu diminimalisir. Ini membantu dalam upaya pengendalian pencemaran udara secara efektif. Emisi gas pada industri minyak dan gas biasanya berasal dari sumber-sumber pembakaran seperti peralatan stasioner dan beberapa proses emisi dan sumber ventilasi, sumber emisi positif, dan sumber tidak langsung. Adapun jenis pengendaliannya, yang pertama udara emisi dan versus udara ambien. Yang mana udara emisi berasal dari sumber emisi, sedangkan udara ambien adalah udara bebas di atmosfer. Keduanya perlu dipantau untuk mengetahui tingkat pencemaran. Pemantauan udara ambien dilakukan secara berkala untuk mencegah dampak kesehatan manusia dan sebagai gambaran pencemar udara di satu daerah. Lalu pengendalian pencemaran udara. Pengendalian meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan mutu udara. Ini mencakup inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar, bergerak dan tidak bergerak, serta penanggulangan keadaan darurat. Lalu indeks standar pencemaran udara atau ISPU memberikan informasi kualitas udara kepada masyarakat dan menjadi pertimbangan pemerintah dalam pengendalian pencemaran. Adapun regulasi atau peraturan perdana itu peraturan menteri, peraturan standar PNS SNI dan ISO, undang-undang dan peraturan pemerintah. Adapun pengolahan pengolahan emisi di industri migas yang itu strategi pengendalian pengolahan pencemaran udara di industri migas krusial untuk lingkungan dan kesehatan. Aktivitas seperti pembakaran dan pemborosan gas menghasilkan polutan. Strategi pengendalian harus memenuhi regulasi dan memanfaatkan teknologi untuk efisiensi optimal. Pemilihan teknologi bergantung pada karakteristik emisi spesifik. Teknologi umum meliputi backhouse, filter, elektrostatik atau ESP dan cyclone separator untuk partikulat. Teknologi pengendalian migas yaitu SO2, NOx menjadi nitrogen dan uap air, VOC dan CO karbon dan CH4 untuk flaring efisien dan gas recovery dan terakhir yaitu carbon capture and storage yang dimana salah satu uh, teknik pengendalian emisi pada perusahaan-perusahaan sekarang. Lalu bisa dilihat dengan pemantauan dan evaluasi pemantauan sektor migas, program sistem kelanjutan, pemantauan basis citra satelit, dan pemantauan sektor panas bumi. Lalu yang itu adalah peran IPCC dalam emisi gas rumah kaca, yang dimana IPCC adalah menyediakan pedoman meteorologis global untuk menilai gas rumah kaca. Jadi mendorong penggunaan data lokal akurat dan sistem pemantauan emisi berkelanjutan CMMS untuk investasi yang lebih presisi, transparan, dan secara internasional. Kategori emisi IPCC lah, IPCC memastikan sumber emisi dari sektor migas dan panas bumi, termasuk pembakaran bahan bakar CO2, NOx, SO2, dan particulate matter dan emisi fugitif metana dari venting dan flaring serta emisi proses non energi.
Untuk panas bumi, emisi utama berasal dari pelepasan uap dan gas terlarut seperti CO2, H2S, dan CH4 selama ekstraksi dan injeksi kembali ke fluida. Ini salah satu studi kasus yang digunakan pada PLTP Ubelu. Dan ini. Lalu kesimpulannya, peran industri migas dan panas bumi sektor migas dapat besar dalam ekonomi nasional, namun juga penyumbang utama pencemaran udara, terutama emisi gas rumah kaca seperti CO2, SO2, NOx, PM10, FM2, dan reduksi. Selanjutnya, efisiensi PLTP Ulu Belu. PLTP Ulu Belu sekarang emisi CO2 dari NCG namun lebih rendah dari pembangkit fosil. PLTP ini berhasil mereduksi emisi hingga 84,32% dari baseline, menunjukkan efisiensi dan ramah lingkungan. Saran pengelolaan pemerintah dan industri sebaiknya memperluas penerapan teknologi, daya injeksi, dan pemantauan emisi secara langsung pada PLTP dan fasilitas-fasilitas migas lainnya. Ini terbukti mampu mengurangi emisi CO2 secara signifikan dan memastikan emisi tetap dalam batas aman dan sesuai regulasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.